Bayangkan, di sudut kota yang lengang, ketika langit masih diselimuti gelap pekat dan bau busuk dari sisa makanan semalam merayap di sepanjang gang sempit, seorang perempuan tergeletak di antara tumpukan sampah, tubuhnya dingin dan gemetar. Perutnya membesar, wajahnya lebam, dan mata kosongnya menatap langit seperti ingin menyerah pada hidup. Hujan semalam menyisakan genangan di sela kardus-kardus basah, yang menjadi tempat terakhir ia jatuhkan harap. Tapi tepat saat ajal seolah hendak menjemput, sepasang kaki berhenti di hadapannya. Bukan kaki seorang petugas, bukan pula orang biasa, tapi seorang pria yang tak seharusnya berada di sana. Seorang sultan, yang datang bukan untuk menyelamatkan kota tapi menyelamatkan satu nyawa di antara tumpukan kehinaan. Apa yang membuat pria semegah itu turun ke lorong paling bau dan kelam? Siapa perempuan itu? Dan mengapa semesta mempertemukan mereka di tempat yang seharusnya hanya dihuni oleh sisa-sisa kehidupan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu masih terlalu dini. Jam baru menunjukkan pukul 5 kurang, tapi langkah kaki Sheikh Abdullah Al-Mansur sudah menyusuri lorong sempit di belakang restoran Pearl Residence. Dengan jubah putih yang basah oleh embun dan sepatu yang menginjak genangan air, tak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah seorang sultan besar dari Jazirah Arab. Ia menyamar, tanpa pengawal, tanpa mobil mencolok. Hanya satu supir tua yang menunggu di ujung jalan dengan lampu mobil yang dipadamkan. Ini adalah kebiasaannya setiap kali datang memeriksa langsung proyek-proyek kemanusiaan yang ia biayai secara diam-diam. Lorong itu lengang. Hanya ada suara tetesan air dari talang bocor dan gemertak plastik yang tertiup angin. Namun di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara lirih. Seperti erangan. Seperti rintihan dari makhluk sekarat. Sheikh Abdullah berhenti. Matanya menyipit, mencari sumber suara. Ia menoleh ke tumpukan kardus yang basah dan kantong plastik hitam yang menimbun sudut tembok. Suaranya datang dari sana. Perasaannya gelisah. Hatinya berdesir. Ia mendekat, menyingkirkan kardus satu persatu dengan tangan gemetar. Dan ketika lapisan terakhir terbuka, ia terpaku. Seorang perempuan muda, wajahnya penuh luka, rambutnya kusut dan lepek, tergeletak dalam posisi meringkuk. Perutnya membesar. Jelas, ia sedang hamil tua. Allahu Akbar, bisik Sheikh Abdullah, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh perempuan itu dingin. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Ia mencoba bicara, tapi hanya keluar suara lirih yang tak bisa dimengerti. Tanpa pikir panjang, Sheikh Abdullah melepas jubah luar yang dikenakannya dan membungkus tubuh perempuan itu. Ia mengangkat tubuhnya yang ringan seperti kapas, lalu membawanya ke mobil yang terparkir tak jauh dari situ. Segera ke klinik Al-Insan, ucapnya tegas kepada sopirnya. Mobil melaju cepat menembus jalanan kota yang masih setengah tidur. Di dalam mobil, Sheikh Abdullah memegangi tangan perempuan itu, berusaha menenangkannya. Ia belum tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa bisa berakhir di tumpukan sampah. Tapi yang ia tahu, Allah telah menggerakkan langkahnya pagi itu bukan untuk sekadar meninjau proyek, tapi untuk menjawab panggilan takdir. Sesampainya di klinik, suster yang bertugas langsung terkejut melihat keadaan perempuan itu. Ia ditangani segera. Namun karena tak ada identitas, tak ada kartu, bahkan selembar uang pun tidak, suster itu sempat ragu. "Kamu siapa untuk pasien ini?" tanya suster curiga. "Saya hanya orang yang menemukannya," jawab Sheikh Abdullah tenang. Suster itu tampak tidak puas. Namun ketika ia melihat luka-luka di tubuh perempuan itu, dan kondisi kandungannya yang nyaris kritis, ia tak punya pilihan selain memberi perawatan. Sheikh Abdullah duduk di ruang tunggu sempit. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip. Dindingnya mengelupas. Lantai keramiknya kusam.
Tapi bukan itu yang membuat hatinya tak tenang. Melainkan sosok perempuan yang baru saja ia selamatkan. Siapa dia? Mengapa dia terdampar di tempat sehina itu? Beberapa menit kemudian, suster keluar dengan wajah cemas. Perempuan itu mengalami dehidrasi berat dan tekanan darah rendah. Janinnya masih selamat, tapi harus dijaga. Dia butuh tempat aman, istirahat, dan makanan bergizi. Sekarang, Sheikh Abdullah mengangguk. Ia mengeluarkan kartu dan menyerahkan semua biaya. Tapi suster masih ragu. Apakah Anda keluarganya? Belum, jawab Abdullah. Tapi mulai sekarang, saya akan jadi pelindungnya. Beberapa jam kemudian, perempuan itu sadar. Matanya terbuka setengah. Ia menatap langit-langit putih klinik dengan tatapan kosong. Sheikh Abdullah mendekat, duduk di sampingnya. Nama saya Abdullah. Kamu selamat sekarang. Perempuan itu membuka mulutnya. Dengan suara yang sangat pelan, ia berbisik. Saya, Siti. Dan detik itu juga, nama itu tertancap dalam hati Sheikh Abdullah. Ia belum tahu bahwa nama itu akan mengubah hidupnya. Ia belum tahu bahwa Siti bukan hanya perempuan malang yang ia temukan, tapi perempuan yang akan mempertemukannya dengan sisi lain dari kehidupan yang selama ini tak pernah ia sentuh, sisi paling gelap, sekaligus paling penuh cahaya. Siti hanya bisa menatap dinding putih di ruang perawatan itu. Napasnya masih lemah. Tubuhnya terasa seperti tidak miliknya sendiri. Tapi yang paling ia rasakan adalah rasa takut. Takut akan hari esok. Takut akan orang-orang yang mungkin sedang mencarinya. Takut kalau ia akan dibuang lagi, seperti sampah. Sheikh Abdullah duduk di sudut ruangan. Matanya tak beranjak dari wajah perempuan yang kini sedang ia rawat. Ia menyentuh tas kecil yang dibawanya. Isinya hanya jubah tipis dan sebotol air zam-zam. Ia tak pernah menyangka, kunjungannya yang seharusnya hanya berlangsung 1 hari akan berubah menjadi awal dari takdir yang sama sekali tak pernah ia rancang. Siapa yang menyakitimu? Tanyanya pelan. Siti diam. Bibirnya bergetar. Lalu perlahan ia mulai berbicara. Suaranya masih serak, patah-patah. Saya TKW, Pak. Kerja di rumah majikan luar kota. Awalnya baik, tapi setelah saya mulai mengandung, semuanya berubah. Saya dituduh macam-macam. Dibilang perempuan tak tahu diri. Dibilang bawa aib. Lalu, saya dikurung, dipukuli. Anak itu bukan hasil cinta, Pak. Saya dipaksa. Saya bahkan enggak sempat pulang. Enggak tahu orang tua saya masih hidup atau tidak. Sheikh Abdullah menunduk. Hatinya mencelos. Tak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Ia hanya bisa mendengar dan menahan diri agar tak menangis. Saya kabur, Pak. Lewat jendela dapur belakang. Saya jalan kaki semalaman. Sampai tak tahu arah. Saya cuma ingat, saya pengen sembunyi. Saya nggak mau anak saya lahir di tempat penuh caci maki. Air mata menetes di pipi Siti. Tangannya menggenggam perutnya. Saya kira, Allah sudah buang saya, Pak. Kalimat itu menghantam hati Sheikh Abdullah seperti badai. Ia berdiri. Mengambil secarik tisu dan mengusap air mata Siti. Allah tidak membuangmu. Kau yang dibuang manusia. Tapi Allah menyelamatkanmu. Dan Dia mengirimku untuk memastikan kau tetap hidup. Sejak hari itu, Sheikh Abdullah mengambil keputusan yang tak bisa lagi dibatalkan. Ia memindahkan Siti dari klinik ke sebuah kontrakan kecil yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan miliknya. Sebuah rumah sempit di pinggiran kota, cukup untuk 1 tempat tidur, sebuah dapur kecil, dan kamar mandi yang bocor. Siti sempat ragu. Pak, saya nggak mau merepotkan. Kau tidak merepotkan. Kau adalah amanah, jawab Sheikh Abdullah, tegas. Ia meninggalkan jubah kebesarannya. Ia kini mengenakan kemeja longgar dan sandal jepit. Hanya agar bisa menyamar sebagai orang biasa. Setiap pagi, ia membelikan makanan untuk Siti.
Setiap sore, ia datang membawa vitamin dari klinik. Dan setiap malam, ia duduk di teras, membaca ayat-ayat Al-Quran pelan-pelan sambil menunggu suara tangis Siti mereda. Hari-hari mereka berlalu dalam diam. Tapi kedekatan mereka bukanlah kedekatan yang biasa. Tidak dibangun oleh kata-kata manis, bukan pula oleh cinta seperti di film, tapi oleh rasa aman, rasa saling percaya, dan rasa bahwa mereka sama-sama sedang bersembunyi dari luka masa lalu. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Suatu sore yang mendung, saat Sheikh Abdullah sedang duduk di klinik menunggu hasil pemeriksaan Siti, seorang pria berpakaian necis datang membawa map. Ia memperlihatkan foto seorang perempuan kepada suster. "Pernah lihat dia?" tanya pria itu. Sheikh Abdullah langsung menoleh. Jantungnya berdebar. Ia mengenali wajah dalam foto itu. Wajah Siti. Suster hampir menjawab, tapi Sheikh Abdullah langsung berdiri dan menyela dengan suara datar. "Dia sudah dipindahkan. Kami tak tahu kemana." Pria itu tampak curiga, tapi akhirnya pergi sambil meninggalkan tatapan tajam. Sekembalinya ke rumah kontrakan, Sheikh Abdullah langsung mengunci pintu. Ia duduk di hadapan Siti, yang sedang menggenggam cangkir teh hangat. "Siti, ada orang mencarimu. Dia bawa foto. Aku khawatir." Wajah Siti pucat. Tangannya bergetar. Ia tak berkata apa-apa. Tapi air matanya jatuh. Deras. Aku takut, Pak." "Tenang. Selama aku ada di sini, tidak akan ada yang menyentuhmu. Tidak akan ada yang mengambil bayimu. Kau dengar?" Siti mengangguk. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan luka yang belum sembuh. Ia tahu, masa lalunya tak akan berhenti mengejar. Malam itu, saat angin meniup tirai jendela dan lampu gang mulai padam satu persatu, Siti duduk di ranjang sambil memeluk perutnya. Sementara dari luar kamar, Sheikh Abdullah mengunci pintu dan membaca doa perlindungan yang ia hafalkan sejak kecil. Di luar, kegelapan makin pekat. Tapi di dalam kamar sempit itu, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Sebuah cahaya yang akan membawa mereka ke ujung cerita. Cerita yang tak akan pernah mereka sangka bisa lahir dari tempat sekelam tumpukan sampah. Angin dini hari menyusup dari celah-celah ventilasi kamar. Lampu redup menggantung lemas di langit-langit, berayun pelan seperti sedang gelisah. Di dalam kamar kontrakan yang sempit itu, Siti tak bisa tidur. Perutnya semakin berat. Bayi di dalam kandungan sering bergerak tiba-tiba, membuat tubuhnya menegang dan dadanya sesak. Tapi bukan hanya itu. Sejak pria asing datang ke klinik, ia tak pernah benar-benar merasa aman lagi. Di luar kamar, Sheikh Abdullah duduk bersandar di dinding. Matanya tak lepas dari pintu. Ia tak tidur. Tak bisa. Pikirannya terus memutar ulang kejadian kemarin. Wajah pria berpakaian necis itu. Cara ia bicara. Cara ia menatap. Seolah menyimpan agenda besar yang tak hanya soal pencarian perempuan biasa. Pagi harinya, Abdullah memutuskan untuk memindahkan Siti. Ia sudah tak bisa menunggu lebih lama. Ia menelepon salah satu koordinator yayasannya yang bisa dipercaya, lalu meminta bantuan mencarikan tempat baru. Tempat yang lebih aman, lebih jauh dari pusat kota. Siti hanya menurut. Ia tahu ini bukan tentang kenyamanan lagi. Ini tentang menyelamatkan nyawa. Mereka akhirnya pindah ke rumah kecil milik pasangan suami istri lansia yang juga mantan TKI. Rumah itu terletak di pinggiran kota yang sunyi, di sebuah gang buntu dekat pemakaman umum. Suasana di sana tenang, meski agak menyeramkan di malam hari. Tapi bagi Siti, tempat itu terasa seperti surga, dibandingkan tempat-tempat sebelumnya yang selalu membuatnya was-was. Hari-hari pun berjalan. Siti mulai belajar merajut dari istri si pemilik rumah, sebagai cara menenangkan diri. Sementara Sheikh Abdullah semakin sibuk menyusun langkah-langkah perlindungan untuk masa depan Siti dan bayinya. Ia mulai menghubungi relasi di yayasan untuk menyiapkan dokumen hukum, berjaga-jaga jika kelak anak itu perlu identitas atau perlindungan hukum. Namun,
Situasi kembali berubah saat suatu malam Abdullah membeli makan malam di warung ujung gang. Saat ia membayar, matanya tak sengaja menangkap dua pria asing berdiri di dekat tiang listrik. Tubuh mereka tinggi besar, wajahnya kaku, dan tatapan mereka tertuju padanya. Seperti sedang memantau atau mengikuti. Abdullah langsung tahu. Ia telah ditemukan. Mungkin bukan dirinya yang mereka cari, tapi Siti. Ia membungkus makanan secepatnya dan berjalan cepat. Namun ia tak langsung menuju rumah. Ia memutar lewat jalan belakang, masuk ke lorong gelap dan sempit, memastikan ia tak sedang dibuntuti. Sesampainya di rumah, ia tak menyalakan lampu. Ia mengetuk pelan pintu dan langsung masuk saat dibukakan. Siti yang sedang duduk memeluk perutnya langsung berdiri dengan wajah panik. "Kamu kenapa, Pak?" tanyanya. Abdullah menutup pintu dan menurunkan tirai. "Ada orang. Mereka mengikutiku. Kita harus siap-siap." Siti terdiam. Tapi ia tidak menangis. Ia justru lebih tenang daripada biasanya. Seolah sudah terlalu sering dikejar-kejar untuk bisa merasa takut lagi. Malam itu mereka berkemas. Hanya membawa tas kecil berisi pakaian, dokumen medis, dan satu bungkusan berisi foto lama Siti bersama orang tuanya. Mereka keluar lewat pintu samping dan masuk ke kendaraan milik koordinator yayasan yang sudah menunggu diam-diam. Tujuan mereka, sebuah rumah kos sederhana milik keluarga TKI di luar kota. Tempat yang tak tercatat dalam data manapun, jauh dari jangkauan internet, dan hanya bisa ditemukan lewat rekomendasi mulut ke mulut. Hari-hari berikutnya di tempat baru terasa berat. Siti mulai sering mengalami nyeri di bagian bawah perut. Nafasnya pendek, wajahnya pucat. Ia merasa waktu kelahiran bayinya sudah dekat, tapi tak ada akses rumah sakit yang aman. Mereka harus tetap sembunyi. Sheikh Abdullah tetap di sisinya. Ia mengubah peran dari sultan jadi pelayan. Memasak, mencuci, menyiapkan air hangat, bahkan memijat kaki Siti saat kram menyerang di tengah malam. Dan kemudian, cobaan itu datang lagi. Kali ini dalam bentuk selebaran. Pagi itu, Abdullah turun membeli sayur di pasar kecil dekat rumah kos. Di tiang listrik pinggir jalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam kaku. Foto Siti, dicetak besar, dengan tulisan dalam bahasa asing yang ia pahami dengan jelas. "Perempuan hilang. Jika ditemukan, harap hubungi. Imbalan besar menanti." Abdullah merobek selebaran itu dan meremasnya kuat-kuat. Dadanya panas. Tangannya gemetar. Hatinya berkecamuk antara marah dan takut. Tapi yang paling ia rasakan adalah satu hal. Ia tak bisa lagi mundur. Ia tahu mereka pasti akan datang. Pasti akan menemukan Siti cepat atau lambat. Tapi ia juga tahu, jika sampai tangan-tangan itu menyentuh perempuan yang Allah titipkan padanya, maka bukan hanya bayi dalam kandungan itu yang terancam, tapi juga jiwanya sendiri. Malamnya, ia duduk di depan pintu kamar, menatap langit malam yang tak terlihat dari celah kecil jendela. Siti tertidur dalam posisi meringkuk, memeluk perutnya. Dan saat suara adzan maghrib bergema sayup dari kejauhan, Sheikh Abdullah hanya bisa berbisik dalam hati. "Allah, jika ini ujian, aku terima. Tapi jika ini titipan, aku akan menjaganya sampai titik darah penghabisan." Langit malam menghitam pekat. Awan menggantung rendah. Hujan turun deras menghantam genting rumah kos yang bocor di 3 titik. Gemuruh petir sesekali mengguncang jendela, dan angin meliukan tirai yang tak sempat ditutup rapat. Di dalam kamar sempit yang hanya cukup untuk satu ranjang dan satu lemari reot, Siti terbaring lemah. Nafasnya tersengal, peluh membanjiri wajah dan lehernya. Perutnya tampak tegang, dan matanya berkedip-kedip menahan sakit yang semakin menjadi-jadi. "Ah, Pak, perut saya." Suaranya tercekat, nyaris seperti isakan. Sheikh Abdullah yang sejak sore berjaga di lantai dekat ranjang langsung berdiri. Ia panik, tapi mencoba tetap tenang. Ia menyentuh dahi Siti, panas. Ia melihat perut yang menegang keras,
berkedut, kontraksi. Tenang, Siti, bertahan. Allah bersama kita, gumamnya sambil meraih ponsel di saku. Namun saat layar menyala, sinyal menunjukkan tulisan yang menghantam dadanya lebih keras dari petir di luar. No service. Hujan membuat sinyal hilang total. Dan tak ada taksi yang bisa dipanggil di tempat terpencil seperti itu. Ia mencoba menelpon Dokter Hadijah dari klinik yayasan. Namun panggilan tak kunjung tersambung. Tak ada waktu lagi. Siti terus mengerang. Tubuhnya menggigil. Pak, jangan pergi. Saya takut. Suaranya mengiris hati. Abdullah mematung. Ia ingin keluar mencari bantuan. Tapi tangan Siti menggenggam lengannya kuat-kuat. Jangan tinggalin saya. Tolong. Kalimat itu mengguncang jiwa Abdullah. Ia menatap mata perempuan yang dulu ia temukan di antara kardus basah dan bau busuk. Kini terbaring dalam hujan, menggenggam kepercayaan terakhirnya. Perempuan yang dunia buang, tapi Allah titipkan padanya. Abdullah meletakkan ponsel. Ia menarik nafas dalam-dalam. Aku di sini. Kita lewati ini bersama. Dengan tangan gemetar, ia mengambil baskom kecil dari bawah ranjang, mengisi air hangat dari termos dan mencampurnya dengan air bersih seadanya. Ia membuka lemari, mengambil kain paling bersih, juga beberapa sarung yang selama ini digunakan sebagai alas tidur darurat. Siti terus menggigit bibirnya. Tubuhnya berkeringat dingin. Napasnya tak beraturan. Astagfirullah, astagfirullah. Gumam Abdullah berulang-ulang sambil memegangi tangannya. Ia tak tahu harus melakukan apa. Tapi yang ia tahu, Siti butuh keberanian. Bukan hanya dari dirinya, tapi dari orang yang memegang tangannya sekarang. Tarik napas, pelan-pelan. Lalu hembuskan. Begitu. Ulangi. Siti menurut. Ia berusaha, meski matanya sudah berair karena sakit yang tak bisa dibendung. Kontraksi datang semakin cepat. Dada Siti naik turun. Kadang ia menggertakkan giginya. Kadang ia menjerit, walau ditahan. Tapi di sela semua itu, ia tak melepaskan genggaman tangan Abdullah. Seolah itulah satu-satunya tambatan hidupnya sekarang. Detik demi detik terasa seperti mimpi buruk. Waktu berhenti. Hanya ada suara hujan, napas tercekat, dan jerit tertahan. Hingga akhirnya, ketika jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, terdengar suara nyaring menembus gemuruh hujan. Tangis bayi. Tangis yang menusuk. Bukan karena sakit, tapi karena hidup. Abdullah menangis. Tangannya gemetar saat menyelimuti bayi mungil itu dengan kain yang masih hangat. Tubuhnya kecil. Kulitnya merah muda. Tapi hidup. Sangat hidup. Ia menyerahkannya perlahan ke dada Siti. Perempuan itu langsung menangis. Tangannya memeluk bayi itu erat, seolah tak ingin melepaskan sedetik pun. Namai dia. Pak. Bisiknya lemah. Abdullah menatap bayi itu. Di tengah kegelapan, matanya terbuka. Dan anehnya, seperti ada cahaya yang bersinar dari sorot matanya. Bukan cahaya sungguhan, tapi cahaya yang menenangkan. Yang membuat hati Abdullah seperti terangkat dari segala gelisah. Nura, ucapnya pelan. Cahaya. Siti tersenyum. Ia mencium dahi anaknya, lalu memejamkan mata. Nafasnya lambat, tapi damai. Abdullah duduk di lantai basah. Punggungnya bersandar pada dinding yang lembab. Bayi kecil itu tertidur dalam pelukan Siti. Dan ia, seorang sultan besar yang biasanya dijaga oleh pasukan dan protokol, kini hanya seorang lelaki biasa, yang menangis dalam senyap, memeluk keajaiban yang baru saja lahir di hadapannya. Malam itu, hujan masih turun. Atap bocor masih menetes di sudut ruangan. Tapi tak ada yang lebih terang dari suara tangis kecil yang baru saja lahir. Dan tak ada yang lebih agung dari doa-doa yang mengiringi dua jiwa, satu yang baru datang, satu yang nyaris pergi, dalam pelukan satu takdir. Pagi itu langit masih basah. Daun-daun memantulkan cahaya redup dari sinar matahari yang terhalang mendung.
Di kamar sempit dengan lantai yang masih lembab karena bocoran hujan semalam, suasana terasa sunyi, tapi penuh makna. Siti terbaring lemah dengan mata yang setengah terbuka. Nafasnya masih berat, namun tenang. Di dadanya, Nura, bayi kecil yang lahir dalam hujan dan tangis, tertidur pulas. Tangannya mungil, dadanya naik turun pelan. Sheikh Abdullah duduk di samping tempat tidur, mengenakan baju yang masih basah setengah. Ia belum sempat mandi. Semalaman ia tak tidur. Wajahnya lelah, tapi matanya bersinar. Ia tak bisa berhenti menatap bayi itu. Nura, bisiknya lagi. Nama itu seperti mengalirkan harapan ke dalam dada yang semalaman dicekam ketakutan. Beberapa jam kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu. Abdullah berdiri hati-hati. Ia buka pintu sedikit, memastikan tak ada siapa-siapa di luar kecuali tamu yang ia percayai. Di depan pintu berdiri seorang wanita berjilbab rapi. Di belakangnya ada seorang pria tua berdasi membawa map tebal. "Dokter Hadijah," ucap Abdullah lega. Dokter itu tersenyum ramah, lalu melangkah masuk. Ia membawa perlengkapan medis dan sebotol susu bayi. Setelah memberi salam, ia segera memeriksa kondisi Siti dan Nura. "Alhamdulillah, keduanya stabil," katanya pelan. "Tapi Siti harus banyak istirahat. Dia kehilangan banyak tenaga." Abdullah mengangguk. Ia tak banyak bicara, tapi matanya menatap penuh rasa syukur. Setelah Dokter Hadijah memeriksa semuanya dan menaruh susu bayi di atas meja, pria tua yang sedari tadi diam, akhirnya maju perlahan. "Perkenalkan, nama saya Lang. Saya pengacara keluarga dari luar negeri, keluarga Siti." Abdullah langsung waspada. "Keluarga?" Lang mengangguk, lalu membuka mapnya dan menunjukkan secarik dokumen tebal dengan cap resmi. Di halaman depan tertulis nama lengkap Siti, lengkap dengan foto masa kecilnya. Sebelum ayah kandung Siti wafat, beliau sempat mengetahui bahwa putrinya mengalami tekanan dan berusaha melarikan diri. "Kami mencarinya dengan cara yang hati-hati, karena kami tahu ada pihak dari keluarga besar yang tidak menginginkan keberadaannya." Abdullah masih diam. Ia tak tahu harus senang atau curiga. Lang melanjutkan, "Seminggu sebelum wafat, ayah Siti mengubah surat wasiatnya. Ia menyatakan bahwa jika putrinya berhasil selamat dan ditemukan oleh seseorang dalam keadaan lemah dan tak berdaya, maka orang itu adalah orang yang ia percayai melebihi darah dagingnya sendiri." Tangannya merogoh map dan mengeluarkan salinan surat tangan. Dalam tulisan tangan yang mulai gemetar, sang ayah menuliskan, "Jika kau yang menemukan anakku adalah orang asing, bukan dari darah keturunanku, tapi kau melindunginya seperti keluargamu sendiri, maka sebagian harta warisan untuk anaknya adalah juga tanggung jawabmu. Aku tak bisa menjaga anakku, tapi Allah mungkin akan kirim seseorang yang bisa." Abdullah terdiam. Ia membaca pelan-pelan sambil menelan ludah. Di bawah surat itu, ada tanda tangan. Dan di bawahnya lagi, namanya sendiri. Tertulis jelas, Abdullah Al-Mansur, berdasarkan laporan dari klinik kemanusiaan tempat ia pertama kali membawa Siti. Rupanya rekaman video saat Siti dirawat pertama kali sempat direkam sebagai arsip. Dalam video itu, Siti menyebut nama Abdullah saat ia setengah sadar. Pengacara itu menutup map perlahan. "Berdasarkan surat ini, Anda ditunjuk sebagai wali amanah bagi Nura hingga ia dewasa, dan ahli waris sementara." Abdullah menatap langit-langit. Dadanya sesak. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia tidak pernah mencari keuntungan dari menolong siapapun. "Saya tidak bisa terima ini," suaranya pelan tapi tegas. "Saya hanya menolong karena Allah. Saya tidak pantas menerima harta warisan." Namun sebelum pengacara itu sempat bicara, suara Siti yang pelan terdengar dari ranjang. "Pak, mohon, jangan tolak." Abdullah menoleh. Siti memaksakan senyum, meski wajahnya pucat. "Semua ini bukan tentang uang. Ini tentang anak saya, tentang Nura. Bapak yang menolong saya, bukan keluarga saya. Kalau Allah percayakan Bapak,
Tolong jangan tinggalkan kami sekarang. Abdullah mendekat. Ia memegang tangan Siti dan menggenggam erat. Saya tidak akan kemana-mana. Saya hanya tidak ingin niat saya ternodai. Siti menggeleng pelan, sambil menangis. Kalau Bapak pergi, saya tidak tahu harus bagaimana. Dunia ini terlalu kejam untuk saya jalani sendiri lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sheikh Abdullah menangis tanpa suara. Ia peluk bayi kecil itu. Nura tertidur pulas di dadanya, hangat, damai, seolah tahu bahwa dunia kecilnya kini dijaga oleh seseorang yang bahkan tak pernah ia minta, tapi Allah kirimkan. Dan ketika adzan Isya berkumandang pelan dari surau kecil tak jauh dari sana, Abdullah berbisik dalam hati, jika ini amanah dari MU, ya Allah, maka jadikan aku cukup kuat untuk menjaganya sampai akhir. Angin dini hari menyapu pelan jendela rumah kos kecil itu. Lampunya dibiarkan redup, menenangkan suasana. Di atas lantai beralas tikar tipis, Sheikh Abdullah duduk bersila. Di pelukannya, Nura terlelap dalam selimut bayi bergaris biru. Sementara Siti masih terbaring lemah di ranjang, menatap ke arah mereka dengan mata sayu, namun penuh kedamaian. Setelah semua yang terjadi, pelarian, pengejaran, kelahiran, hingga surat warisan yang mengejutkan, sunyi malam ini terasa seperti istirahat dari luka panjang yang belum sepenuhnya sembuh. Namun Sheikh Abdullah tahu, ketenangan ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Sebentar saja. Karena dunia di luar sana masih berisik, masih mengancam, dan masih ingin mengambil kembali apa yang sempat luput dari tangannya. Nyawa Siti, dan masa depan Nura. Pak, suara Siti pelan, nyaris seperti bisikan. Abdullah menoleh. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma perempuan yang bahkan orang tuanya pun menyerah sebelum bertarung untuk saya. Tapi sejak saya jatuh di tumpukan sampah itu, lalu Bapak datang. Suaranya tercekat. Saya merasa, Allah masih izinkan saya hidup. Dan saya ingin hidup bukan buat diri saya lagi, tapi untuk Nura. Dan untuk orang-orang lain yang mungkin bernasib seperti saya. Abdullah terdiam. Ia mengerti maksud dari kata-kata itu. Ia tahu, luka sebesar itu tak boleh disimpan sendiri. Harus diubah. Harus disalurkan. Bukan lewat dendam, tapi lewat pengabdian. 2 hari setelah kedatangan M. Erlang, Abdullah mengambil keputusan. Ia kembali ke yayasan pusatnya di kota besar. Kali ini tanpa penyamaran. Ia berdiri di depan timnya, mengenakan sorban kebanggaan dan gamis putih bersih. Dalam rapat tertutup, ia membuka semua cerita. Tentang Siti. Tentang pelariannya. Tentang bayi mungil bernama Nura. Tentang bagaimana Allah menempatkannya di jalan yang tak ia pilih, tapi tak mungkin ia abaikan. Saya ingin mendirikan cabang baru yayasan ini, ucapnya tegas. Khusus untuk perempuan korban kekerasan dan tenaga kerja migran yang terdampar. Saya ingin yayasan ini jadi pelindung untuk mereka yang bahkan tak tahu kepada siapa harus meminta tolong. Beberapa petinggi yayasan sempat terdiam. Tapi ketika Abdullah menunjukkan surat warisan yang juga menyatakan bahwa sebagian dana dari keluarga Siti siap dialokasikan untuk kegiatan sosial, mereka tak bisa menolak. Bahkan beberapa dari mereka mulai menitikkan air mata. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sibuk dalam hidup Abdullah. Ia mondar-mandir dari kota ke kota, mengurus izin, mendaftarkan nama resmi lembaga baru, menyusun program, dan mencari relawan. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua itu, ia tetap pulang ke rumah kecilnya, tetap menyeduh teh hangat sendiri, tetap mengganti popok Nura saat malam datang. Hidupnya berubah total. Tapi ia tak berubah. Ia tetap Abdullah yang sederhana. Hanya saja kini ia menjadi seseorang yang memilih jalan yang lebih berat. Menjadi pelindung dari luka-luka yang tak ia sebabkan, tapi ia tanggung tanpa keluh. Siti pun perlahan pulih. Ia mulai mengajar bahasa dan kerajinan tangan di ruang kecil yang disulap dari bekas warung kosong. Ia mengajarkan kepada ibu-ibu lain cara merajut, menulis surat, bahkan menenangkan bayi. Dan setiap sore,
Siti duduk di bawah pohon jambu depan rumah, memangku Nura sambil menghafal doa-doa perlindungan yang selama ini hanya ia dengar dari Abdullah. Namun di balik semua kesibukan itu, satu bayangan tetap mengintai. Orang-orang yang dulu mengejar Siti belum sepenuhnya hilang. Dan Abdullah tahu, cepat atau lambat, mereka akan muncul lagi. Mungkin bukan dalam bentuk lelaki berbadan besar. Mungkin bukan dalam bentuk selebaran. Tapi bisa saja dalam bentuk hukum, dalam bentuk politik, dalam bentuk kekuasaan. Karena dunia tidak pernah tinggal diam terhadap perempuan yang berani kabur dari kekerasan. Dunia selalu mencari cara untuk menarik kembali yang sudah lepas. Tapi Abdullah juga tahu satu hal. Jika dunia datang lagi untuk mengambil Siti, maka ia akan berdiri di depan pintu itu lebih dulu. Malam itu, Siti sedang menidurkan Nura di pangkuannya. Abdullah duduk di sajadah, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Suasana hening, hanya ada suara jangkrik dari halaman belakang. Tiba-tiba Nura terbangun, matanya terbuka lebar, dan ia tersenyum. Senyum itu polos, tapi dalam. Seolah berkata, "Aku tahu, kalian berdua sudah memilih. Maka jangan mundur lagi." Abdullah memandang bayi itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya tentang satu nyawa yang ia selamatkan. Ini adalah tentang semua nyawa yang akan diselamatkan melalui pilihan yang ia buat malam itu. Dan jalan yang ia pilih, kini tak ada jalan kembali. 1 tahun berlalu. Tak terasa, rumah kecil di pinggir kota yang dulu dipenuhi kekhawatiran dan suara tangis kini berubah menjadi tempat yang paling hangat. Tempat di mana senyum bisa tumbuh bahkan dari luka terdalam. Tempat di mana seorang bayi bernama Nura belajar mengenal dunia, dari dua manusia yang sebelumnya tak saling kenal, tapi kini saling menjadi alasan untuk bertahan hidup. Nura tumbuh sehat, pipinya bulat dan merah muda. Matanya bersinar, selalu menatap lekat siapapun yang mendekat. Tapi hanya satu orang yang bisa membuatnya tertawa tanpa sebab. Sheikh Abdullah. Setiap pagi, ia menggendong Nura keluar rumah, menapaki jalan setapak menuju warung kecil di ujung blok. Di sana ia membeli susu, lalu duduk di bangku panjang sambil menyeduh teh hangat. Orang-orang mulai mengenalnya. Bukan sebagai sultan, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai ayah dari Nura. Mereka tak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi mereka tahu satu hal. Lelaki itu selalu datang dengan bayi di gendongannya dan senyum yang meneduhkan. Siti pun telah berubah. Tubuhnya kini jauh lebih kuat. Raut wajahnya tak lagi pucat dan pasrah. Ia kini memegang peran penting dalam komunitas kecil binaan yayasan. Ia mengajar ibu-ibu migran yang baru kembali dari luar negeri. Ia mengajarkan cara mengisi formulir, membuat surat pengaduan, bahkan cara memulihkan diri dari trauma kekerasan. Ruang bekas gudang yang dulu lembab dan kosong kini disulap jadi pusat kegiatan. Dindingnya dicat ulang. Rak-rak berisi buku dan mainan anak-anak memenuhi sudut ruangan. Di satu sisi, ada papan tulis kecil yang ditulisi dengan kapur. Tempat aman untuk siapa saja. Siti menulis sendiri kalimat itu. Dan setiap kali membacanya, ia merasa hidupnya memang dimulai dari sini. Dari tempat aman yang tak pernah ia temui sebelumnya. Namun meski semua tampak membaik, Abdullah tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ada orang asing datang ke area komunitas, ia akan memperhatikannya. Setiap nomor tak dikenal masuk ke ponselnya, ia akan mengeceknya dengan hati-hati. Setiap kali Siti pergi mengisi pelatihan keluar kota, ia akan mengawalnya dari jauh, memastikan tak ada bayangan dari masa lalu yang mengikuti. Karena luka Siti bukan luka biasa. Dan orang-orang yang pernah menyakitinya bukan orang biasa. Mereka punya kuasa. Mereka punya cara. Dan dunia tak pernah menyukai perempuan yang selamat dari sistem yang dulu nyaris membunuhnya. Suatu sore, ketika angin musim dingin mulai menyapa dari arah pegunungan, Abdullah duduk di teras rumah sambil memangku Nura. Siti keluar membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan. Seperti biasa, memandangi langit senja yang berwarna jingga tua. "Kamu tahu,
bisik Siti pelan. Dulu, waktu saya masih di rumah majikan, saya sering menatap langit dan berpikir, kalau saya mati, mungkin saya akan langsung dicampakkan begitu saja. Dan gak akan ada yang sadar. Abdullah tak menoleh. Ia terus memandangi langit. Tapi malam itu, waktu saya dengar suara langkahmu di dekat tumpukan kardus, saya merasa Allah belum mau saya selesai. Allah kirim kamu. Abdullah hanya mengangguk. Dadanya sesak. Ia tahu, tak semua orang bisa bicara tentang kematian sedekat itu. Tapi Siti sudah berdiri begitu dekat dengan batas, dan tetap hidup. Dan itu bukan kebetulan. Siti menoleh, menatap bayi di pangkuan Abdullah. Nura tersenyum dalam tidur. Wajahnya damai. Saya nggak tahu siapa saya buat kamu, Pak, lanjut Siti. Tapi bagi saya, kamu bukan sekadar penolong. Kamu pelindung. Bukan hanya buat saya, tapi buat semua yang akan datang nanti. Malam harinya, setelah Siti dan Nura tertidur, Abdullah duduk di depan jendela kamar. Jubahnya sudah tergantung. Ia kini hanya memakai baju tidur sederhana. Di depannya, sajadah kecil terbentang. Ia buka mushaf tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Dan dengan suara pelan, ia mulai membaca. Bacaan itu tak keras. Tak ditujukan untuk siapapun. Hanya untuk Allah. Hanya untuk satu-satunya tempat ia bisa menangis tanpa takut dianggap lemah. Dan di sela-sela bacaan itu, ia sempat berhenti. Ya Allah, aku tak tahu sampai kapan aku bisa menjaga mereka. Tapi kalau aku tak bisa, maka tolong, kirimkan penjaga lain. Karena mereka terlalu berharga untuk kau biarkan sendiri. Tak ada jawaban dari langit malam. Tapi angin yang meniup tirai terasa hangat. Seolah Allah sedang berkata, selama kau memilih untuk melindungi, aku akan memilih untuk menjaga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abdullah tidak merasa sendiri. Ia tahu, apa yang ia mulai, tak akan berhenti di tangannya. Tapi akan terus hidup. Lewat senyuman Nura. Lewat kekuatan Siti. Lewat cahaya yang lahir dari tumpukan sampah. Satu pagi di musim semi, halaman depan rumah sederhana itu dipenuhi tawa anak-anak kecil. Sebuah acara kecil tengah berlangsung, pengajian dan pembagian paket sembako untuk para ibu migran yang baru kembali dari luar negeri. Tenda sederhana berdiri di bawah pohon mangga yang teduh, dengan spanduk bertuliskan, Yayasan Cahaya Nura, untuk yang pernah tak punya tempat pulang. Sheikh Abdullah duduk di bangku kayu dekat panggung kecil. Ia mengenakan gamis krem yang bersih, tanpa sorban atau jas kebesaran. Di pangkuannya, Nura duduk dengan tenang, menggenggam jari-jarinya. Di sekelilingnya, para ibu tersenyum. Beberapa di antaranya dulu adalah korban kekerasan, pengusiran, bahkan percobaan bunuh diri. Namun kini, mereka berdiri. Mereka hidup. Siti, yang kini menjadi ketua program perempuan di yayasan itu, memandu acara. Ia berbicara dengan tenang, suaranya tidak lagi bergetar seperti dulu. Pandangannya tajam, meyakinkan. Tak satupun orang yang melihatnya akan menyangka bahwa perempuan itu dulu pernah ditemukan di antara tumpukan sampah. Sekarat, nyaris tak dikenali sebagai manusia. Usai acara, seorang wartawan dari media lokal mewawancarai Abdullah. Berita tentang yayasan itu sempat viral karena pendekatannya yang unik, menampung para korban bukan dengan sekadar bantuan, tapi dengan perlindungan, pelatihan, dan perhatian. Maaf, Tuan, tanya wartawan itu hati-hati, apa betul dulu Anda menemukan Ibu Siti di tempat pembuangan? Abdullah tersenyum tipis. Saya tidak menemukan dia, jawabnya tenang. Allah yang mempertemukan kami. Wartawan itu menunduk, terdiam. Abdullah menepuk punggung Nura yang mulai tertidur di pelukannya. Dan dari saat itu, lanjutnya pelan, saya tahu, hidup bukan soal besar kecilnya harta, tapi soal keberanian untuk memilih, untuk menolong. Meski risikonya adalah kehilangan segalanya. Malamnya, suasana rumah kembali hening. Para relawan telah pulang.
Tenda sudah dilipat. Hanya ada lampu temaram dari ruang depan yang masih menyala. Di teras, Abdullah duduk memandangi langit. Siti datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Abdullah, lalu meletakkan tangannya di atas meja. Jari-jarinya masih bekas tinta dari coretan laporan hari ini. Tapi ia tersenyum puas. "Kamu tahu, Pak?" bisiknya lirih. "Setiap kali saya lihat Nura, saya tahu Allah itu adil. Meskipun jalan keadilan itu seringkali lewat luka dan darah." Abdullah mengangguk. "Dan saya juga tahu," lanjut Siti, "kalau saya nggak jatuh sejauh itu, mungkin saya nggak akan pernah ketemu Bapak." Abdullah tersenyum. Ia menatap Nura yang sedang tidur di kursi rotan. Wajahnya damai, pelupuk matanya bergerak-gerak seperti sedang bermimpi indah. "Dulu saya datang ke negeri ini untuk memantau yayasan," ucap Abdullah pelan. "Tapi ternyata Allah punya misi lain." "Misi apa?" Abdullah menoleh. Matanya berkaca. "Untuk menjaga 2 nyawa yang paling dia kasihi, tapi paling dibuang oleh manusia." Siti menunduk. Bibirnya bergetar. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar kalimat, tapi ikrar. Malam itu, seperti biasa, Abdullah bersujud di atas sajadah kecilnya. Di kamar, suara nafas Siti dan Nura berpadu jadi satu harmoni yang tak pernah ia bayangkan akan ada dalam hidupnya. Dulu, ia berjalan di karpet istana. Kini, ia tidur di lantai tikar anyaman. Dulu, ia dilayani ratusan orang. Kini, ia mencuci botol susu bayi dengan tangannya sendiri. Tapi ia tak pernah merasa semulia ini. Karena tak ada yang lebih indah dari menjadi bagian dari takdir Allah, yang menjemputnya bukan dari langit, tapi dari balik tumpukan sampah. Tempat di mana cahaya itu pertama kali menyapanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, tidak semua orang lahir di tempat yang layak. Tidak semua takdir dimulai dari kemewahan, nama besar, atau panggung dunia. Ada yang hidupnya dimulai dari luka. Ada yang dijatuhkan begitu hina, sampai-sampai dunia pun menolaknya. Namun kisah ini membuktikan bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Dari orang yang tak punya hubungan darah. Dari seseorang yang seharusnya tidak hadir, tapi justru datang saat tak ada harapan tersisa. Sheikh Abdullah bukan malaikat. Ia hanya manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup mata saat melihat kesakitan. Dan dari satu keputusan kecil untuk menolong, Allah bukakan jalan lebar menuju cahaya. Dari seorang TKW yang dibuang. Dari seorang bayi yang lahir di tengah keputusasaan. Dari tumpukan sampah yang tak berharga. Allah turunkan rahmat-Nya. Karena Allah tak melihat dari siapa kita dilahirkan, tapi siapa yang berani bertindak saat kebaikan mengetuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Siti diberi beban berat. Tapi Allah juga kirimkan bahu yang sanggup menampung beban itu. Dan dalam surah An-Nur ayat 26, Allah berfirman, At-tayyibuna lit-tayyibaat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Tidak peduli seberapa hancur masa lalu kita, selama kita tidak menyerah, selama kita masih memilih kebaikan. Allah akan mempertemukan kita dengan cahaya itu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa membantu satu jiwa bisa menyelamatkan seluruh kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari tangan-tangan yang menolong, bukan dari mata-mata yang berpaling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.